Hello, what's up, guys? Kalau kalian bertanya ke gua, iya, apakah ada pickup yang lebih ganteng, lebih canggih, dan lebih affordable dibandingkan Hilux, Navara, dan Triton? Gue jawabnya bilang, ada, iya. Tapi sayangnya, yang masuk Indonesia spek tambang only dan belum facelift. Tapi sekarang, kita sudah bersama dengan Isuzu D-Max Facelift V-Cross tahun 2023, alias Isuzu D-Max yang paling baru, yang paling atas. Yes, ganteng ya. Fiturnya kayak apa, selengkap apa, dan apa aja sih yang kita ketinggalan di Indonesia sehingga kita nggak dapat model seperti ini? Yuk kita kupas luar dan dalam Isuzu D-Max terbaru. Nah, Auto Junkies, Isuzu D-Max Facelift V-Cross tahun 2023. Gak berasa, D-Max generasi ketiga seperti ini udah facelift aja gitu ya. Padahal ini baru mengaspal di Indonesia yang varian pre-faceliftnya itu tahun 2021 kemarin. Selang 2 tahun langsung keluar versi faceliftnya. Gercep banget di Thailand gitu kan. Dan ini gue bisa bilang sebagai salah satu double cabin paling ganteng di kelasnya, karena ini tuh keren banget emang. Nah, sekarang semenjak dia facelift, dia dapat perubahan di bagian fascia depan, di bagian lelampuan, dan sedikit ubahan juga di bagian interiornya. Tapi kayak apa sih? Nah, sekarang kita akan bongkar bersama-sama, mulai dari eksteriornya seperti biasa, dari belakang sini dulu. Jadi, di Thailand International Motor Expo 2023, resmi si D-Max generasi ketiga facelift itu nongol. Dan ini adalah varian yang V-Cross. Ini V-Cross tuh varian yang kayak top of the line-nya gitu, yang paling atas. Jadi dia pun udah 3000 cc, nggak kayak di Indonesia yang mesinnya kecil itu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kuat buat minum solar gitu kan, kalau kata orang Indo. Gua nggak yakin kalau mesinnya 3000 cc bisa begitu. Tapi ya well, oke lah. Dari belakang sini, kalian bisa lihat, memang modelnya semenjak facelift dia lebih ekspresif gitu ya. Kayak contohnya di bagian atas ini dia ada kayak model kayak ducktail, di bagian tengah sini ada tempat handle buat buka bednya, dan juga ada kamera mundur yang diposisikan langsung di sini, jadi rapi integrasinya. Ke bawah logo Isuzu D-Max di bagian sebelah sini, di ujungnya lagi ada logo M. Entah M ini apa, mungkin manly gitu ya, karena dia sterek banget. Dan ke bawah lagi desain bumpernya juga dibuat praktis sehingga kalian bisa injak bagian sini, kalian bisa injak bagian sini untuk manjat ke bagian atas capnya. Nah, untuk urusan safety, selain kamera mundur di bagian atas, juga sudah ada 4 titik parking sensor yang sewarna body walaupun belum flash. Termasuk untuk urusan lampu, walaupun lampu plat nomornya dia masih bohlam biasa, tapi yang keren, semenjak facelift, tail lights-nya berubah. Iya, kalau yang pre-facelift, dia tail lights-nya tuh kayak kotak di bagian atas dan kotak lagi di bagian bawah. Semenjak facelift, tail lights itu jadi kayak lebih mengalir gini ya. Jadi LED bar-nya tuh ada 4. 1 di atas dan 3 yang meliuk seperti ini. Sangat modern dan distinct banget pas malam. So, untuk lampu senja LED bar, lampu rem LED dots menerang, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Tapi finishingnya dia kayak transparan mika kayak gini. Jadi dalamnya tuh kelihatan blackout gitu. Keren dan futuristik. Lanjut ke bagian samping, kalian dapat kayak bed topper yang baru ya, kayak gini ya, dengan aksen bergerigi-gerigi yang sangat memaco. Dan di bagian dalamnya dia ada aksen garis-garis dengan logo Isuzu, kelihatan tuh di bagian sebelah situ ya, cukup unik. Dan di sini pun belakang ada stiker 4x4 diff lock, yang artinya dia udah punya locking differential. Nah, untuk over fender dia juga lagi-lagi modelnya kayak gear gini ya, kayak bergerigi sama seperti di bagian atas ini. Lanjut sampai ke bagian bawah, nyambung ke bagian footstep samping yang sangat besar ini. Ini bisa kalian injek dengan sangat leluasa dan dia kuat dan sturdy banget. Kemudian ke bagian atas kalian pun masih dapat roof rail, dan ini roof railnya
besi ya ini ya. Yes, walaupun dia kecil tapi dia besi, jadi bisa beneran dipakai buat ngangkut barang di atasnya. Karena bagian dalamnya terasa ada coakan gini buat kalian nyoakin roof box dan lain-lainnya. Walaupun di bagian pilarnya dia masih stiker biasa gitu ya. Door handle, dia sudah model grip type, tapi dia tidak sewarna body, dia sewarna gunmetal kayak gini. Jadi sewarna dengan cladding-cladding, sewarna dengan pelek gitu ya. Termasuk dia pun ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi udah nice banget. Ke depan lagi, spion sama. Jadi spion ini juga tidak sewarna body, dia sewarna gunmetal kayak gini yang matching dengan roof rail yang di bagian atas. Dan spion ini udah electric adjustment juga, termasuk ada lampu sein di bagian samping sebelah sininya. Dan untuk menandakan bahwa ini varian V-Cross, ada emblem V-Cross di bagian fender depannya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Isuzu D-Max facelift. Nah, peleknya sendiri, ini ring 18 inci, jadi udah oke lah body to wheel ratio-nya, dia nggak yang kedodoran banget. Termasuk, dia peleknya palang 6 dan tegas-tegas gini ya. Jadi kesannya tuh sterak, termasuk dia pun finishingnya single tone, jadi nggak yang double apa dual tonan gitu. Di sini sendiri warna gunmetal dan ada logo Isuzu di tengah dengan ring berwarna orange lagi ya. Jadi kayak senada dengan body kayak gini. Yang gue bilang, ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT dengan ukuran 265/60R18. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi masih normal untuk mobil seperti ini kan heavy duty gitu kan. Tapi at least untuk urusan safety dia udah lengkap banget dia, karena selain kayak yang standar kayak ABS, EBD, traction control, vehicle stability control gitu-gitu, dia pun udah punya Isuzu Matrix Safety Intelligence. Iya, jadi kalau dia misalnya detect ada mobil di depan, forward collision mitigation, lane departure warning gitu, itu udah ada. Untuk ukuran sebuah double cabin itu udah keren lah menurut gua. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian favorit gua dari sebuah Isuzu D-Max, yaitu di bagian fascia depannya. Karena jujur, ini mukanya ganteng banget. Yang pre-facelift aja kan udah ganteng dengan taring-taringnya itu kan. Yang kesannya tuh kayak ngeledek Hilux gitu, kayak hei gitu tampangnya. Nah sekarang ini dibuat lebih agresif lagi. Intake-nya diperbesar, grillnya juga dipertonggos gitu ya. Termasuk lampunya dibikin lebih high-tech. Dan aksen-aksen gunmetal ini yang serupa pelek, spion, roof rail dilebarkan hingga nyambung sampai ke bagian fog lamp housing sebelah sininya. Tapi kita bahas dari grill dulu. Tentunya grillnya ini lagi-lagi warna gunmetal serupa dengan aksen-aksen yang lain dengan logo Isuzu di bagian tengahnya. Di bagian bawahnya ada air dam dengan motif honeycomb yang besar dan kayak panah gini ya. Kesannya tuh 3D gitu kalau dari samping lihat, kayak cula-cula gitu. Termasuk ini pun di bagian bawah sini, ini tuh sebenarnya ada chrome-nya. Cuman dia pakai black chrome. Ini chrome, ini juga chrome. Cuman nggak kelihatan kayak chrome karena dia benar-benar black chrome banget. Tapi gua suka. Jadi desainnya tidak alay. Nah, bumpernya dari grillnya ini kayak gue bilang, dia keluar ada aksen gunmetal yang langsung nyambung ke bagian fog lamp housing. Fog lamp housingnya juga cukup besar, modelnya mengerucut kayak panah ke depan dan nyambung juga ke bagian scuff plate di bagian bawah yang lagi-lagi berwarna gunmetal. Nah, kemudian soal safety di depan, dia udah ada corner sensor 2 titik sewarna body di bagian bawah, termasuk memang dia nggak ada kamera di bagian depan. Tapi tentang safety ADAS dia udah punya. Nah, lampu di bagian fog lamp dia sudah LED, itu fog lampnya LED projector. Dan di bagian atas, ini juga lampu atasnya ini berubah total dibanding yang pre-facelift ya. Sekarang dia ke tengah tuh kayak mengerucut gini, kayak ngelancip gitu desainnya. Dan untuk urusan DRL dan lampu senja, dia selain ada garis di tepian atas yang belok ke bawah, ada garis 3 lagi kecil yang bikinnya tuh kayak punya eyelash yang robotik gitu. Dan sisanya untuk urusan low beam dan high beam, dia sudah proyektor LED di bagian dalam sininya. Untuk lampu seinnya, dia pun modelnya yang switchback dengan lampu senjanya. Dan kalau kita lihat ke bagian atas, tentunya kita akan melihat untuk kamera-kamera safety untuk ADAS-nya. Jadi dia pakainya sistem yang dual kamera di atas, kayak yang gue bilang, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Isuzu Matrix Safety Intelligence. Jadi untuk sebuah double cabin, selain parasnya luar biasa ganteng, dia juga sangat canggih. Kira-kira kapan ya yang facelift kayak gini masuk ke Indonesia? Dan semoga nggak spek tambang lagi, bos. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Isuzu D-Max facelift yang V-Cross. Dari pintunya,
Dia terasa berat walaupun pas buka nutup nggak terasa solid-solid amat gitu ya. Dan di bawah sini kalian dapat footstep yang bisa kalian injek dengan sangat leluasa karena mobilnya lumayan tinggi, termasuk di pilar depannya ada grab handle untuk bantu tarik badan kalian naik. Yes. So, kurang lebih begini guys, rasa duduk di baris pertama dari si Isuzu D-Max Facelift 2023 yang sampai sekarang belum nongol juga di Indonesia. Tapi ya udahlah ya, kita menjadi yang pertama untuk mengulasnya di YouTube Indonesia. Nah, sebelum kita bahas apa aja yang berubah dan ada fitur apa aja dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengar nih, karena bagi kalian seperti cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di laknas_j untuk info notif yang pastinya menghibur kalian semua. Oke. Tentunya karena ini di pameran, kita nggak etis untuk nyalain mobil ini karena kan ini 3000 cc. Tapi at least kita tahu kalau mobil ini sudah keyless go, alias sudah engine start button, ada di sebelah kiri driver sebelah sininya. Dan kayak yang gue bilang, mesin untuk varian V-Cross ini berbeda dengan yang di Indonesia, karena kan ini ada dua pilihan mesin, 1900 cc dan 3000 cc. Ini yang 3000 cc nya bos. Kayak apa? Kayak gini mesin. Nah, Auto Junkies, bicara soal pacu mesin dari si Isuzu D-Max Facelift tipe V-Cross ini memang lebih tinggi dibandingkan yang di Indonesia. Kodenya 4JJ3TCX, 3000cc inline 4 DOHC turbo diesel DDI. Tenagannya 190 HP dengan torsi 450 Nm yang dimake ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak 4x4 dengan devlock. 0-100 tuntas dalam 9,8 detik. Iya, untuk sebuah double cabin di bawah 10 detik itu artinya udah tergolong ngacir banget. Kebayangkan kalau dituning? Oke, cukup perkasa lah ya. Lanjut bahas bagian interiornya, build quality, materials. Memang untuk bagian door trim sini dia masih hard plastik semua, tapi untuk bagian dashboard, at least bagian atasnya dia cukup mewah. Iya, dia ada aksen soft pad di sini dan real stitching yang warna coklat kayak gini ya. Jadi memang ada D-Max yang warna full black, tapi untuk varian yang atas ada yang warna kombinasi coffee brown dengan black kayak gini. Dan menurut gue kayak mewah banget jadinya gitu kan, nggak polos dan kesannya premium banget. Apalagi di interior ada pattern-pattern yang cukup menarik, ntar kita bahas di bagian interestingnya. Tapi dia ada highlight dengan warna lagi-lagi metallic copper gini ya, jadi kayak lucu banget gitu, nggak kayak kebanyakan mobil yang aksennya piano black lagi atau silver lagi gitu kan. Ini warna painted gini ya, kayak coklat perunggu, nice. Dan untuk urusan praktikalitas dia pun juara karena dia glove boxnya ada dua, satu di bagian atas sini, satu di bagian bawah sini juga. Belum soft opening sih, tapi at least dia perkasa dan besar. Termasuk kalau motor minuman, di sini juga ada cup holder yang langsung di depan AC, jadi minuman bisa tetap dingin. Dan tetap masih dikasih juga glove box di bagian atas sini gitu ya. Jadi banyak banget tempat penyimpanan yang praktisnya. Nah, tombol hazard di bagian jidatnya atas ini, dan kita masuk bahas mengenai infotainmentnya. Infotainmentnya ini dia modelnya integrated full touchscreen seperti ini. Dia 8 inci ukurannya dan sekarang sih masih bahasa Thailand semua ya. Tapi nanti kalian bisa lihat nih di sini nih, kayak contohnya sekarang ini adalah tanggal 8, dan di sini ada kayak contohnya display untuk off-roadnya. Ini ada diff lock, ini ada kemiringan derajat mobilnya, dan ini ada ADAS nih yang keren nih, dia udah punya ADAS. Nah di tengah juga ada menu untuk Bluetooth audio, Bluetooth teleponi, ada untuk kayak Miracast, dan ini pun sudah support untuk Android Auto dan Apple CarPlay, jadi udah nice banget dan bisa di drop down dari atas untuk akses di shortcutnya ya. Nah di bawahnya juga masih dilengkapi dengan tuning knob, jadi masih praktis, volume knob di bagian sini, dan ada shortcuts untuk contohnya home, back, Bluetooth teleponi, dan kayak car info gini. Oh ADAS-nya kalau bisa di lane departure warning gitu ya. Ini ada forward collision warning, ada rear cross traffic alert, blind spot monitoring. Pokoknya oke banget untuk ukuran sebuah double cabin. Nah lanjut lagi ke bawah. Ini untuk AC-nya. AC-nya tentunya sudah digital climate control, bahkan dual zone untuk sebuah double cabin. Udah ada auto climate dan arah semburnya pun lengkap ke kepala kaki, front dan rear defogger pun semua sudah ada. Bawa lagi, kita masuk ke bagian 4x4-nya ya. Jadi ini untuk transfer case-nya dia sudah elektrik, dia modelnya yang putar-putar kayak gini aja. Dia ada 2H, ada 4H dan ada
4L, kan kayak gini untuk masuk ke 4L nya. Termasuk di bagian sebelahnya ini ada passenger airbag warning, ada input untuk USB yang sudah model Type C, dan ada 12 volt socket buat kalian ngecas sesuatu. Di bawahnya lagi open storage yang cukup lega buat kalian taruh handphone, dan untuk bagian center console sini dia memang full piano black kayak gini ya, dan agak rentan baretnya sebenarnya. Tapi transmisi di bagian tengah dia otomatis dan ada manual shift mode-nya juga, dan sudah dibalut dengan kulit jadi kayak premium lagi-lagi. Kanan kirinya ada tombol. Di bagian sebelah kanan ini ada off-road mode, ya karena mode-mode berkendara bisa kalian pilih gitu ya, ada off-road juga, dan ada untuk diff locker di bagian belakangnya. Di kiri ada hill descent control, dan ada untuk matiin parking sensor. Belakang lagi, 2 buah cup holder, 1 buah bulat, 1 buah kotak sesuai dengan minuman kalian. Parking brake masih model yang pakai otot long boss, dan ke belakang lagi ini ada armrest yang juga kukulitan dengan jahitan asli. Kalau kita buka, dalamnya cukup dalam. Oke lah. Nah, lanjut ke bagian joknya. Sama seperti dashboardnya, joknya juga dual tone. Iya, jadi untuk bagian tengahnya dia perforated hitam kayak gini. Tapi bagian pinggir-pinggirnya dia warna kayak coffee brown kayak gini ya, lengkap dengan stitchingnya juga. Dan untuk bagian driver, pengaturan semua sudah elektrik, udah bisa sliding, bisa reclining, dan ada seat height adjuster juga. Jadi kalau kalian pengen bikin ini jadi tinggi banget rasa berkendaranya, itu pun kalian juga bisa gitu ya. Tapi defaultnya ini juga udah tinggi sih, jadi udah oke lah, rasanya commanding. Kap mesin kelihatan sampai depan gitu ya. Nah, kemudian untuk setirnya ini juga cukup unik karena setirnya sudah dibalut kulit dan dia juga dual tone. Jadi untuk bagian atas bawahnya dia coffee brown, untuk bagian kanan kirinya dia warna hitam kayak gini. Jadi nggak kotor ya kalau kebanyakan dipegang. Stitchingnya tetap warna copper, dan untuk setirnya sendiri bisa di adjust untuk tilt dan untuk teleskopik. Jadi udah lengkap semua bisa. Kemudian di sini logo Isuzu di tengah, dia tri-spoke gini ya, ada warna satin chrome ke bagian bawah. Dan untuk bagian kiri dia untuk audio steering switches mulai dari mode, mute, untuk volume, stick track, dan untuk Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanan, nah ini baru untuk adas-adasnya. Jadi bisa nyalain cruise control, sekaligus bisa ngeset jarak ke depan karena cruise control dari mobil ini sudah adaptif. Nice ya, untuk sebuah pickup udah bisa adaptif cruise control. Dan bahkan di bagian belakangnya ini sudah ada pedal shifter. Iya, jadi kalau kalian pengen manual shift mode dari sini, bisa langsung dari pedal shifternya. Nice. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, serba canggih. Dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya seperti ini. Nah, dia ada layar besar di bagian tengah yang full digital display, jadi ini customizable. Sedangkan di kiri dan di kanannya, memang ini masih jarum biasa ya. Nah, di bagian kiri ada tachometer. Di bagian kanan ada jarum untuk fuel gauge, tapi di atas untuk yang temperature-nya dia udah digital seperti itu. Nah, di bagian tengah, pertama-tama ada speedometer yang lumayan besar sampai 220 km, agak ngarap gitu ya. Tapi di bagian tengah sini ada odometer, ada untuk gear indikator di bagian kiri atas, gitu-gitu lain-lain udah ada. Dan di sini memang untuk pada keadaan lagi mati seperti ini, dia speedometernya tidak bisa diapa-apain, jadi ya ini aja bisa kalian. Tapi kayak drive mode segala macam gitu itu bisa kalian lihat di sini pada saat kalian aktifasikan. Karena speedometer, kalian dapat cup holder satu lagi untuk sisi driver, minuman tetap dingin, dan di bawah lagi ada untuk mengatur ketinggian lampu depan, untuk matiin vehicle stability control, dan untuk matiin idling stop system. Yes, karena pickup ini walaupun dia 3000 cc tapi dia tetap punya idling stop supaya semuanya tetap irit. Nah, kaca tengah day night view memang masih manual seperti ini ya, tapi at least headlinernya dia full black, jadi kita suka kesannya sporty gitu dan gak tabrakan sama bagian bawahnya. Overhead console di tengah ada tempat buat menyimpan kacamata, jadi mandor pun happy, dan ada lampu baca 2 buah yang memang masih bola biasa. Dan kanan kirinya ada sun visor, di mana dua-duanya udah dapat kaca dan bahkan udah dapat lampu vanity mirror. Iya, 2 LED di masing-masingnya. Sangat ekstensif sekali, kalian bisa mengaca dan bernasis ria. Termasuk ada 2 buah cup holder masing-masing di bagian sun visornya, dan kalau belum puas di bagian driver masih ada 1 lagi card holder, jadi total ada 2 card holder di bagian driver masing. Lanjut ke baris kedua. Oh iya, door trim dari atas sampai bawah dia full black, tapi lagi-lagi ada aksen permainan warna coklat.
Jadi di atas itu ada warna metallic brown gitu, sama seperti yang di dashboard. Dan di bawahnya, tempat kalian taruh tangan, itu kukulitan lagi-lagi berwarna coklat. Jadi nice banget untuk dilihatnya. Nah, untuk window, dia udah power window semua, walaupun yang auto dia hanya untuk sisi driver aja. Tapi drivernya at least auto up and down. Di bawahnya lagi, ada bottle holder dan ada door pocket di bagian belakangnya. Dan soal audio, dia ada speaker di bagian pintu, termasuk bahkan udah dapat tweeter yang di mount di bagian dashboard atas sebelah sini. Oke kan buat ukuran double cabin? Lanjut ke baris kedua. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Isuzu D-Max facelift. Pintunya lebih enteng dari yang bagian depan, dan karena memang double cabin seperti ini ya rata-rata ya kan, ya aksesnya nggak terlalu gede, tapi at least di sini tetap bisa nginjek footstep di bagian bawah, dan juga tetap mendapat grab handle yang sangat besar di bagian sini untuk bantu tarik badan naik. Oke. Nah, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Isuzu D-Max facelift yang V-Cross. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kaki 8 jari, yang artinya untuk sebuah double cabin ini tergolong lega, iya. Dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong joknya, walaupun jok ini di posisi paling rendah. Jadi duduknya masih bisa agak selonjoran sedikit ke depan. Headroom ini juga jauh ya, masih ada sekitar 5 jarian ke bagian atas. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia sama sekali bukan masalah. Dan untuk jok belakangnya dia sama kayak di depan, gue demen banget kombinasinya kukulitan kayak gini dengan hitam di tengah dengan coffee brown di bagian pinggir-pinggirnya. Dia pun dapat ISOFIX tethering point di baris keduanya. Kalau kalian butuh child seat tinggal dicolok aja. Dan di belakang sini kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable. Dan kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, kalian dapat headrest ini. Dan memang ada hump sedikit ya di bagian tengah sini. Jadi kakinya itu agak naik, tapi masih bisa sih ini. Nggak yang terlalu parah banget. Ini masih acceptable menurut gua. Nggak yang terlalu parah-parah amat gitu kakinya. Tapi tentu saja ya lebih nyaman sih berdua ya. Kalau berdua kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang kalau kalian lihat fix dan ngunci, nggak ngondoy kayak mobil yang harganya hampir 1 miliar itu. Nah, ini sendiri kalian dapat 2 buah cup holder untuk kalian taruh minuman di bagian sini. Dan bicara soal penyimpanan, di sini pun masih banyak. Kalian dapat seat back pocket di masing-masing jok depan. Ada phone holder kecil di bagian tengah sini yang tepat langsung di sebelah charging port. Iya, Type C. Jadi kalau kalian misalnya nyolok di sini, kalian handphonenya bisa diselipin ke bagian sininya. Kemudian di bawah juga kalian masih dapat AC, walaupun AC-nya ngikutin temperatur depan ya. Tapi ini bisa dibuka tutup dan bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi udah cukup nice. Dan di bagian belakang, buat kalian para wanita, di sini ada gantungan purse. Tinggal kalian gantung aja di sini. Kalau nggak butuh tinggal di depan. Kayak gitu. Door trim, ini nih yang gue suka. Dia bahkan nggak nge-courting door trim belakang sama sekali. Kombinasi masih sama kayak di depan, full black dari atas sampai bawah, tapi tetap dapat aksen metallic copper di bagian atasnya yang sangat keren itu. Dan di bawahnya tempat kalian taruh tangan juga ada soft padding warna coklat lagi, kukulitan empuk dengan jahitan asli. Power window tetap ada, bottle holder tetap ada di bagian bawah. Jadi bener-bener gak ada yang di-courting dari bagian depannya. Sisanya bagian atas dapat grab handle dengan ada hook juga di bagian sini. Dan yang keren kalau kalian lihat di bagian atas ini akan masuk hal interesting karena ini keren untuk sebuah double cabin. Lanjut bahas ke bagian bak luarnya. Oke, lanjut bahas soal bagian bed dari si Isuzu D-Max facelift. Bukannya masih kalian bisa akses lewat sini. Memang seperti itu. Nah, dan di sini pun kalian udah dapat bed liner langsung by Isuzu. Dan yang keren kayak gue bilang ada ini, ada bed topper di sini yang buat desainnya jadi kesannya lebih futuristik. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri, ini panjang dari bednya itu 1465 mm. Untuk lebarnya 1530 mm. Dan untuk tingginya dia 465 mm. Jadi dia dibandingkan double cabin yang sekelas ini, dia menjadi salah satu yang paling gede ya. Jadi salah satu yang besar gitu. Jadi udah capable banget. Termasuk di sini pun kalian ada contohnya tethering points di balik sini. Kalau kalian pengen kaitin terpal atau sesuatu, itu pun udah bisa dengan
logo Isuzu juga di masing-masingnya. Jadi kerasa banget kalau dari mobil ini tuh dia desainnya tuh benar-benar dipikirin gitu ya, sampai ke yang kecil-kecil. Oh ya, termasuk untuk kaca belakang dia sudah ada rear defogger, dan untuk di atasnya sudah ada third brake light yang pastinya sudah LED juga. Keren kan? Walaupun dia salah satu double cabin paling ganteng di kelasnya, namun karena ia belum masuk ke Indonesia pasti ada menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kamu temukan di Isuzu D-Max Facelift V-Cross. Sayang sekali pada saat dia facelift, si D-Max ini tidak membetulkan antenanya yang membuat dia terlihat seperti Upin dan Ipin ya, karena antenanya di bagian tengah dan masih model short bolt ke atas gitu ya. Jadi kesan maconya sedikit berkurang karena antenanya gemoy banget. Tadi yang kita review merupakan varian V-Cross yang bagian spionnya itu warna gunmetal sewarna dengan aksen-aksen lainnya. Tapi kalau kalian beli warna yang lain bakal kelihatan nih, kalau spionnya tuh cemong ya. Jadi dia ada bagian plastik yang gede banget di sini, yang body colornya cuman kecil di bagian atas ini doang. Lebih dari setengahnya warna scratchy plastik murah kayak gini. Kenapa gede banget warna plastiknya? Dan hal yang terakhir dari si Isuzu D-Max Facelift adalah kembarannya alias versi SUV-nya alias Isuzu All New MU-X belum mendapatkan penyegaran seperti D-Max. Ya, gue yakin selaku-lakunya D-Max itu kan niche market banget. Yang akan lebih laku, at least kalau di Indonesia, pastinya adalah MU-X seperti ini. Dan kalau MU-X-nya belum diupdate, pasti akan lebih lama lagi masuk ke Indonesia. Karena D-Max yang udah diupdate aja kagak masuk-masuk gitu kan. Padahal ini, kalau pakai muka D-Max yang baru, bakal ganteng banget. Namun tenang, karena sebagai double cabin yang bisa bikin Hilux dan Triton pulang kampung pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kamu temukan di Isuzu D-Max Facelift V-Cross. Biasanya double cabin kalian tuh speakernya berapa sih secara bawaan? 4? 6 paling banyak gitu kan? Nah tapi di Max ini selain speaker di pintu dan speaker di bagian tweeter depan sini, dia bahkan ada live surround sound system. Jadi dia juga punya speaker yang ditaruh di bagian atap atas sebelah sini. Ini kayak Mercedes S-Class level of speaker gitu ya. Enggak sih, walaupun gas banyak. Tapi intinya speakernya superior dibanding double cabin yang lain yang mungkin cuma 4 atau 6 aja. Jangan sampai fakta menarik ini diketahui oleh istri kalian, karena di D-Max ini punya hidden storage di mana kalian bisa menyimpan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh mereka. Kalian tinggal buka kolong jok baris keduanya, ini ada hooknya, tinggal kalian cantelin aja ke bagian headrest belakang sini. Kalau udah, ini langsung ada tempat hidden storage. Iya, kalau orang yang nggak tahu, ini pasti nggak akan kepikiran ada hidden storage di sini. Dan ada 2 sebenarnya. Di sebelah Alex juga di sini ada. Pickup itu biasanya lebih mementingkan desain yang tangguh, yang arogan, yang macho tanpa memperdulikan terlalu banyak mengenai aerodinamika. Tapi tidak demikian dengan si D-Max Facelift ini. Kenapa? Karena di bagian fog lamp housing ini, kalau kalian lihat, ini tuh bolong. Iya, tembus. Nih ya, ini tangan gue di bagian fender nih, tembus. Dan konon, ini air duct-nya itu bisa memperbaiki coil drag dari mobil ini dengan cukup signifikan, sehingga dia bisa lebih irit, dia bisa lebih gaya tekan ke bawahnya lebih mencengkram gitu ya. Jadi untuk sebuah pickup yang gede kayak gini, memperhatikan aerodinamika itu adalah sebuah poin yang bagus. Yes, oke. So kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression gue mengenai si Isuzu D-Max Facelift V-Cross tahun 2023. Menurut gue, ini adalah sebuah produk yang sangat-sangat luar biasa. Sayang kita kelewatan di Indonesia ya. Kenapa? Karena walaupun versi all new generasi ketiga dari D-Max udah masuk Indonesia di tahun 2021, tapi kita dapatnya speknya yang tambang banget gitu kan. Dan memang pasar double cabin di Indonesia itu seolah dimonopoli, karena kan yang bawa masuk D-Max juga punya Hilux. Pasti akan juga nggak mau Hiluxnya kemakan gitu kan. Alhasil D-Max dengan spek teratas kayak gini, kemungkinan besar nggak akan pernah kelihatan di jalanan Indonesia. Contohnya, misalnya MU-X aja ada spek yang masuk, itu kan speknya yang sama, yang spek tambang juga. Yang spek atas yang kayak gitu, itu udah kelihatan beberapa, itu hasil pesanan direksi dan spot order gitu ya. Tapi untuk D-Max agak susah sebenarnya. Padahal menurut kita, ini adalah salah satu double cabin paling ganteng di kelasnya. Ganteng banget.
Yang pre-facelift aja dia ganteng, apalagi yang udah facelift kayak gini, dia makin ganteng. Mukanya yang menyeringai ini seolah mengejek kita-kita yang nggak dapet dia di Indonesia. Dan seolah menantang Hilux, Navara, dan Triton. Ini di Thailand laku banget loh padahal ya. Jadi sangat lumayan. Tapi seperti itu, at least kalian nonton video ini kalian jadi tahu kalau di luar sana ada pickup lain selain Hilux dan Triton gitu ya, yang lebih ganteng. So, thank you banget bagi kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe YouTube channel kami dan Total Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dan seperti ini. Supaya selalu up to date dengan informasi terbaru mengenai informasi otomotif seperti Isuzu D-Max yang sayang banget kita lewatkan seperti ini. Oke, berdoa aja ini bisa someday masuk. Kalau masuk harganya kira-kira berapa yang cocok, langsung komen di bawah aja. Thank you banget udah nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.